Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Bismillah wa billah wa minallah wa ilallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisani bisairil asma'i was sifati. Yang saya muliakan para tokoh masyarakat, para alim ulama, para ustaz, para jamaah masjid, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, anak-anak kami. Mudah-mudahan kita semua ini selalu mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khusus sekali memang sekarang ini masa pandemi ini sedikit saja kadang-kadang sakit sedikit dibilang COVID gitu kan. Maka mudah-mudahan Allah lindungi kita semua, keluarga kita, masyarakat kita dari segala macam takdir yang sebenarnya Allah juga yang memberikan. Dan kemudian Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan oleh Allah kekuatan untuk menjaga iman kita, Islam, dan yang lebih penting lagi adalah bersyukur kita karena menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Mengapa Bapak Ibu? Karena dulu mungkin 3 tahun yang lalu Bapak Ibu, saya pernah pertama sekali berceramah di masjid ini. Waktu itu memang menggantikan guru saya, yaitu Tuan Guru Haji Ahmad Rifani. Waktu itu saya bercerita tentang keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa kita perlu bersyukur kepada Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW? Karena Nabi Musa sendiri meminta-minta kepada Allah agar dijadikan umat Nabi Muhammad. Bayangkan oleh Nabi Musa meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah jadikan aku umatnya Nabi Muhammad. Mengapa sampai Nabi Musa SAW ini meminta kepada Allah untuk dijadikan umat Nabi Muhammad? Karena setelah diturunkan laut itu lembaran ajaran yang diturunkan kepada Musa, setiap kali membaca jawabannya selalu umat Rasulullah. Setiap kali baca keistimewaan yang begitu banyak, jawabannya yang dijawab oleh Allah selalu umat Nabi Muhammad. Jadi bosan Nabi Musa. Asal tanya, ya Allah, ada umat yang kalau dia berpuasa, belum lagi puasa datang sudah diampuni dosanya. Ada umat yang belum lagi makanan masuk ke dalam perutnya sudah diampuni dosanya, ya Allah. Umat siapa itu ya Allah, kata Nabi Musa. Kata Allah, umat Nabi Muhammad SAW. Maka itu kita bersyukur kepada Allah karena dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi Bapak Ibu, tentu Bapak Ibu, menjadi umat Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya dibuktikan di ujung lidah. Kita bilang, aku ini umatnya Nabi Muhammad. Tak bisa kita hanya sebut di ujung lidah, tetapi mesti dibawa dalam perbuatan diri di dalam hidup. Bagaimana caranya? Yaitu mengikuti Rasulullah SAW seluruh hidup beliau, mengikuti sunnah beliau. Dan yang terpenting adalah bahwa ketika kita mengikuti Rasulullah itu benar-benar mengikuti, yaitu diiringkan antara zahir dengan batin.
syariat dengan hakikat. Nah, maka itu kajian kita ini sebenarnya lebih arahnya kepada kajian hakikatnya. Jadi karena yang syariatnya saya yakin Bapak Ibu sudah menjalani. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dua pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang syahadat, yaitu syahadat yang diiringkan antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Dan memang Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah sabdanya, yaitu daripada Utsman qala ya Rasulullah SAW, man mata, siapa yang mati wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang mati, siapa yang meninggal, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, siapa yang meninggal dan dia mengetahui, dia memahami, dia percaya tiada Tuhan selain Allah, dakhala jannah. Tetapi dalam kajian kita tentu tidak hanya tiada Tuhan selain Allah, tetapi tiada nyata hanya Allah. Siapa yang memahami la ilaha illallah, tiada nyata hanya Allah, dakhala jannah, maka masuk ke dalam surga. Oleh sebab itu, syahadat kita yang kita pelajari dua pertemuan yang lalu bukan hanya di ujung lidah. Ingat betul Bapak Ibu ini, syahadat itu bukan hanya di ujung lidah, tetapi dibawa dalam gerak diri, golang hidup sepanjang hayat kita. Bahwa syahadat itu dibawa di dalam hidup pada seluruh perbuatan raga kita ini, mulai memandang, mendengar, berjalan, berpikir, tiada lain dan tiada bukan, seluruhnya di bawah naungan syahadat tersebut, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Bahwa seluruh hidup kita ini kita pasrahkan di bawah naungan syahadat ini. Maka ketika nanti sudah diucapkan di ujung lidah, tetapi juga dibawa di dalam hidup, barulah syahadat itu seiring antara zahir batin, seiring antara syariat dengan hakikat, maka barulah kita ini menjadi seorang muslim. Muslim itu artinya pasrah di bawah naungan syahadat tersebut. Maka saat itu barulah kita ini masuk ke dalam rumah yang besar, yaitu Islam. Maka setelah kita suci, tidak lagi dipandang oleh Allah sebagai orang yang ingkar. Setelah kita bersyahadat dengan syahadat yang benar zahir batin, suci kita zahir batin, menjadi orang muslim, maka selanjutnya rukun Islam yang kedua, yaitu sholat. Maka sholat ini wajib, jatuh hukumnya kepada setiap muslim. Tetapi Bapak Ibu, sebelum melaksanakan sholat ini pun kita wajib bersuci kembali, yaitu yang dikenal dengan wudhu. Nah, ini wudhu. Maka insya Allah malam hari ini kajian kita pada wudhunya, dan mudah-mudahan nanti pada pertemuan selanjutnya baru nanti kita masuk pada kajian sholat, khususnya di hukum qalbinya Bapak Ibu. Jadi sholat itu 3 hukum yang ada di dalamnya. Rukun 13 itu dimulai daripada niat sampai salam itu. Yang 13 itu di dalamnya ada 3 hukum, yaitu hukum qauli, yang kedua hukum fi'li, dan yang ketiga hukum qalbi. 3 hukumnya. Hukum qauli itu kalau bahasa kita Bapak Ibu perkataan. Maka itu Allahu Akbar. Ketika mengucapkan Allahu Akbar di mulut kita, itu hukum qauli, perkataan. Baca surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.
Itu hukum kauli, perkataan. Ada namanya hukum fi'li, perbuatan. Maka ketika mengangkat tangan Allahu Akbar sampai di bawah telinga kita, Allahu Akbar, ikut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, Allahu Akbar, maka gerak tangan kita ini, gerak rukuk, sujud, segala macamnya itu sama kiri dan kanan, itu hukum fi'li. Fi'li itu kalau bahasa kita perbuatan. Nah, sebenarnya sudah tahu kita Bapak Ibu, kadang-kadang karena beda bahasa, kadang-kadang apa ini hukum kauli, apa hukum fi'li, padahal sebenarnya sudah kita buat hukum kauli dan hukum fi'li. Dan yang ketiga ada hukum qalbi namanya Bapak Ibu. Hukum qalbi inilah yang dikaji di dalam ilmu hakikat. Hukum qalbi ini di dalamnya ada 7 perkara Bapak Ibu. Yang pertama kosan. Tapi nanti insya Allah kita akan bertahap, karena nanti bab sholat inilah yang mungkin butuh waktu lebih lama. Karena mungkin nanti bisa jadi 3 atau 4 kali pertemuan kita membahas tentang hukum qalbi ini. Yang pertama kosan. Kosan ini menyatakan niat, bukan melapaskan niat. Dalam jalan syariat, niat itu kita lapaskan, usalli fardal zuhri. Dalam hakikat yang di dalam bukan melapaskan niat, tetapi menyatakan niat, dinyatakan si niat tersebut. Nah ini dia nanti Bapak Ibu, kosan yang pertama. Sebab niat dengan lapas niat itu berbeda jauh sekali. Seperti waktu dengan jarum jam. Jadi jam dinding dengan waktu berbeda. Jam dinding ini 1, 2, 3 sampai 12, dia hanya menunjukkan masa saja, bukan waktu. Jadi perbedaan waktu dengan jam dinding berbeda sekali. Begitu juga dengan kosan niat dengan lapas niat tersebut. Tapi kajiannya nanti setelah kita mempelajari tentang wudhu ini. Perkara yang kedua yaitu tahran namanya. Yang ketiga ta'yin. Yang keempat ihram. Yang kelima mi'raj. Yang keenam munajat. Dan yang ketujuh yaitu takdim. 7 perkara dalam hukum qalbi ini. Kalau 7 perkara ini kita tidak paham, maka sebenarnya selama-lamanya sholat kita itu belum sempurna Bapak Ibu. Kalau hukum qalbi ini kita tidak paham, dia mesti beriring antara hukum qauli, hukum fi'li, dan hukum qalbi. Nah, tetapi sebelum kita melaksanakan sholat yang suci itu, maka kita mesti wajib bersuci terlebih dahulu, yang dikenal dengan wudhu. Tetapi Bapak Ibu, perkara wudhu ini kadang-kadang kita sering terlupa Bapak Ibu. Karena apa? Karena kadang-kadang kita malas berpikir, malas untuk bertafakur berkenaan dengan wudhu. Jadi kalau berwudhu ini, jatuh air wudhu, ambil, masuk muka, tangan semua orang, gini-gini, rambut ini, selesai wudhu kita, berdoa sudah. Sah tidak wudhu kita? Sah Bapak Ibu. Secara hukum syariat, jalan syariat, wudhunya sah. Tetapi padilannya hilang. Padilannya hilang. Kalau kita berwudhu sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu diiringkan antara zahir batin, maka sekali kita berwudhu, seluruh dosa kita itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa yang akan datang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini luar biasanya wudhu ini Bapak Ibu. Baru wudhu, belum masuk sholat. Kalau sholatnya sudah benar, maka luar biasa Bapak Ibu. Wudhu saja betul, dosa yang sebelumnya diampuni Allah, dosa yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
waktu guru saya menyebutkan ini, saya buktikan Bapak Ibu. 3 bulan saya coba berwudu zahir batin sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan melalui terus ke bawah sampai kepada tuan-tuan guru. 3 bulan saya coba, saya tes Bapak Ibu mau buat maksiat, mau buat yang dosa. Setiap kali mau melaksanakan dosa selalu saja dihalangi. Setiap kali mau buat dosa sudah di depan mata selalu dihalangi. Dan para jamaah bapak-bapak yang ikut pengajian di rumah saya, karena di rumah ada pengajian tapi tidak ramai, paling banyak 25 orang, karena saya baru pindah di Arifin Ahmad 5 bulan dan sudah ya masyarakat yang mau, para tetangga bikin pengajian. Dan pengajian baru sekitar 2 bulan. Tapi bab sholat ini sudah selesai dulu. Dan para jamaah, para tetangga itu sudah mulai melaksanakan wudhunya sebagaimana wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Saat itu ada satu tetangga saya itu menyatakan, saya kerja di notaris, kata dia. Memang begitu terasa, kata dia. Satu tanda tangan saja itu katanya bisa, katanya saya istilahnya menggandakan duitnya itu, menipu orang lah istilahnya, lebih dari 5 sampai 10 juta. Tapi teringat mau tanda tangan tak jadi, mau tanda tangan tak jadi, akhirnya tak jadi dia berbuat. Jadi setelah dia melaksanakan wudhu sebagaimana yang Rasulullah ajarkan zahir batin, maka benar yang dikatakan oleh Rasulullah, dosa yang sebelumnya dihapus oleh Allah, dosa yang akan datang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, malam hari ini saya ingin mempraktekkan wudhunya, zahir batinnya. Nah, tetapi sebelum saya ingin masuk ke praktek wudhunya ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertafakkur, mengajak untuk berpikir secara dalam, memahami tentang wudhu ini. Jadi Bapak Ibu, rasionalnya Bapak Ibu, sebenarnya wudhu yang kita buat ini ingin mensucikan batin kita sebenarnya, dan juga pada akhirnya mensucikan zahir kita. Tetapi sebenarnya ingin mensucikan batin kita Bapak Ibu. Contoh misalnya, kalau Bapak Ibu berwudu lalu berkentut, batal atau tidak? Batal kan? Jalan syariatnya mengajarkan batal, memang batal wudu kita. Tetapi pernah tidak Bapak Ibu berpikir, yang mohon maaf ini agak porno Bapak Ibu ya, karena kadang-kadang ketika belajar bikin ini sesuatu yang vulgar itu terpaksa harus disebutkan. Yang berkentut itu di bawah, murid kita yang berkentut. Yang kotor, yang berbau itu di bawah. Tapi mengapa yang dibersihkan itu tangan, kaki, kepala, rambut kita, muka kita, tidak dibersihkan murid kita? Kalau Bapak Ibu itu, yang kotor di bawah, tapi yang dibersihkan tangan, muka, rambut kita, telinga kita, kaki kita. Ada apa sebenarnya? Maka sebenarnya wudhu ini sebenarnya mengajarkan kita untuk mensucikan batin. Tetapi setelah suci batin, zahir kita pun suci. Yang kedua, rasionalnya, kalau kita berwudhu lalu tangan kita terluka, keluar darah, batal tidak? Batal Bapak Ibu menurut jalan syariat, fikih ajarkan. Tetapi kenapa ketika sudah luka baru batal? Apa Allah itu tidak nampak darah di dalam kulit kita ini? Setelah terluka keluar darahnya baru nampak sehingga batal wudhu kita. Rasionalnya kan lucu Bapak Ibu. Kalau kita pikir secara dalam kan lucu. Kalau kita berwudhu lalu terluka tangan kita keluar darah, batal. Apa Allah itu tidak nampak darah ada di dalam kulit kita setelah terluka baru nampak Allah darah kita itu? Tidak Bapak Ibu, Allah nampak di luar
daripada di dalam. Bermakna sebenar-benarnya wudu itu ingin mensucikan batin kita. Ketika batin itu suci, zahir pun suci. Yang ketiga, rasionalnya, saya ingin menggambarkan kepada Bapak Ibu bahwa wudu pun tidak boleh dipisahkan antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Kedua-duanya mesti harus beriringan. Ketiga, kalau Bapak berwudu lalu terpegang yang ini alat kelamin kita, batal tidak? Batal. Karena kata sebagian para dai, para ustaz, karena kotor katanya. Sementara yang kotor ini kita bawa sholat. Seharusnya rasionalnya tak sah sholat kita, Bapak Ibu. Iya tidak? Tetapi kenapa ketika terpegang lalu batal? Padahal kulitnya sama dengan kulit tangan kita juga. Maka sebenarnya Bapak Ibu, wudu ini ingin mensucikan batin kita. Ketika batin suci, zahir kita pun sebenarnya suci. Maka itu saya contohkan begini supaya Bapak Ibu memahami bahwa seluruh ibadah kita itu termasuk wudu ini tidak boleh dipisahkan antara jalan syariat dengan jalan hakikat. Tetapi yang tadi misalnya tidak boleh memegang kemampuan, memang tidak boleh karena itu jalan syariat dan itu wajib kita patuhi. Wajib kita patuhi. Kalau bertentu batal wudu kita. Tetap kita berwudu kembali.